setelah acara di Ummahatil Mukminin, kita diajak untuk ada pertemuan dengan Uskup Agung. Uskup itu namanya Uskup Mandagi. Uskup ini dikatakan Uskup Agung karena dia membawai uskup di 5 provinsi. Jadi di atas pendeta itu ada uskup. Setiap provinsi itu ada 1 uskup. Uskup yang kita kunjungi ini uskup yang membawai 5 uskup, 5 provinsi. Artinya ini orang sangat ditokohkan di agama Kristen Katolik. Alhamdulillah kunjungan kita banyak manfaat ya, karena muslimin minoritas di sana, maka kita disambut dan sangat dihormati oleh beliau, luar biasa. Dan itu pengalaman pertama saya berkunjung. Ternyata hal itu sangat, kalau menurut saya sangat bermanfaat ya, untuk menunjukkan di bawah bahwa tokoh agama ini bisa duduk bareng, bisa diskusi bareng. Artinya kita dipersaudarakan senegara. Kita jelaskan di sana, dan beliau juga menjelaskan bahwa Muslim itu saudara saya, Habib. Manggil kita Habib dengan penuh hormat. Dan dia mengatakan terima kasih, saya bangga didatangi. Dan ini contoh yang bagus, memang Islam itu seperti ini. Dia muji Islam. Secara zahir dia sangat menghargai kita. Wal batin kita nggak tahu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyampaikan saya ingin meniru Nabi Muhammad, Habib. Ini kalimat dari lisan dia. Dan videonya ada. Saya ingin meniru Nabi Muhammad, Habib. Ketika kita minoritas di zaman Nabi Muhammad, kita sedikit tapi kita dijaga oleh Nabi Muhammad. Maka di tempat ini kita mayoritas dan Muslim minoritas, maka kita akan menjaga yang minoritas itu. Masya Allah. Dan kita sepakat, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ya. Mungkin ada yang kurang setuju, nggak ada masalah. Kita punya cara dakwah dari guru-guru kita, dan kita datang terhormat, kita menjalin hubungan untuk saudara-saudara kita yang di sana. Kita sepakat dengan beliau bahwa kita tidak rela agama digunakan alat untuk kepentingan politik. Di daerah yang seperti itu, Papua dan sekitarnya, banyak orang-orang politik yang sangat disayangkan. Dia menggunakan agama sebagai alat untuk keinginan kesuksesan politiknya. Dan itu terjadi dan diakui oleh Uskup Agung itu sendiri. Di kalangan Kristen, tokoh-tokoh politik Kristen juga memanfaatkan agama untuk mewujudkan cita-citanya. Dan di tokoh-tokoh Islam juga ada yang menjadikan agama sebagai alat mensukseskan politiknya. Siapa yang rugi? Umat itu sendiri. Bahkan dia keluar kalimat yang agak kasar, marah. Itu bodoh, kata dia. Kita diadu untuk berkelahi. Dan itu terjadi di beberapa daerah di Papua. Sampai saat ini saya dengar masih tegang antara muslimin dan Nasara. Bukan karena agama hakikatnya. Mereka bisa duduk akor, tapi karena ada oknum menggunakan agama sebagai alat untuk kepentingan politiknya. Dan itu sangat disayangkan. Alhamdulillah pertemuan itu menghasilkan beberapa hal yang indah, yang kita harapkan saudara-saudara kita muslimin yang di minoritas di Papua, baik itu Papua Selatan, Merauke dan yang sekitarnya, bisa beribadah dengan tenang, bisa sholat dengan tenang. Bahkan dalam acara malam harinya kita dijaga oleh polisi yang Nasara.
di acara pengajian malam itu di tempat Semangga Jaya ya. Ini acara di Semangga Jaya di pedalaman Merauke ya. Ada saudara-saudara kita banyak transmigrasi dari Jawa Tengah, ada juga dari Madura. Wa jazakallahu khair Kiai Haji Masbuhin Suci Gresik, beliau banyak mengirimkan ustadz-ustadz ke sana. Ada beberapa ustadz dari alumni pondok Kiai Masbuhin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah. Nah, di acara ini malam ini ada kesan yang sangat indah yang buat kita bahagia. Ada jaringan TV kabel di Merauke yang ikut hadir acara ini di Masjid Baitur Rahim di Semangga Jaya ini. Nah, ini orangnya dia babinsa tentara, dia punya jaringan TV kabel di daerahnya itu. Di daerah Semangga Jaya itu. Langsung di malam itu juga dia siap menayangkan TV Al-Wafa Tarim. Dan ketika kita tanya nama TV kabelnya apa, belum ada Habib, silahkan Habib kasih nama. Kita kasih nama Barokah Jaya. Karena tempatnya Semangga Jaya, kita kasih nama TV kabelnya Barokah Jaya. Walhamdulillah dari sini, ini orangnya, dari sini terjalin hubungan jaringan TV kabel. Ternyata di Merauke itu ada 40 jaringan TV kabel seprovinsi Merauke. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah, setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.